Bapak Sutoyo SPD MSI selaku pengawas pembina Kecamatan Sungai Lilin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Cinta Damai, Bapak Haji Warsito. Yang terhormat Bapak Johan Budi CGB Angkatan 5 dari Kecamatan Kluwang. Dan yang kami hormati Ibu Lulu Yuliana SPD dan Ibu Winarti Sudarman SPD SD MPD.
Muhammad sayyidina wa amin musyakirin zakirin amin kita yang mengambil dari mustafa Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Saya ulangi, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini alhamdulillah kita masih diizinkan bertemu bertatap muka kepada kita semua dengan keadaan sehat walafiat Allahumma amin. Pada Bapak Saudara sebagai pengawas kita yang saya hormati, juga kepada Bapak Lusarim, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Berlian Makmur yang saya hormati, juga Bapak maaf Pak, saya belum tahu Pak Johan. Siapa? Pak Johan, Pak. Pak Johan. Ya, Pak Johan adalah guru penggerak sekian yang saya hormati, juga kepada ibu-ibu penggerak yang sedang berjalan dengan baik juga yang saya hormati, juga kepada Bapak Ibu tidak saya panggil satu persatu seluruhnya, tidak pandang bulu siapa saja, itu juga yang saya hormati dengan hormat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Cinta Damai, Bapak Kepala Sekolah SD 1 Berlian Makmur, Ibu Kepala Sekolah Ibu Ratna Suri SD Jaya, kemudian calon guru penggerak. Kebetulan calon guru penggerak ini ada di wilayah 5, jadi banyak bergerak, maaf Bu ya, jadi banyak kegiatannya. Kemudian ada juga ini tamu dari calon guru penggerak Kecamatan Keluang Mas ya, Pak Johan, ini kakak dari Ibu Endri ya, SD 1 Berlian Makmur. Juga kepada Bapak Ibu guru sewilayah gugus 5 yang kami banggakan. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat ridho dan inayahnya beliau, ridho dan inayahnya dua, sehingga kita bisa bertemu bertatap muka, hadir di kegiatan ini dalam keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apapun. Semoga awal hingga akhir kegiatan ini kita bisa ikuti, kita bisa jalankan dan laksanakan baik, tidak ada suatu halang rintang.
Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Winati, Ibu Lulu ya, yang telah memprakarsai, menginisiasi daripada kegiatan ini. Mengapa? Karena dalam implementasi kurikulum Merdeka ini ya, memang banyak kegiatan yang dilakukan secara mandiri. Oleh sebab itu, kalau kita tidak ada yang menggerakkan atau tidak ada yang memprakarsai, otomatis kita juga buta alias tidak ikut atau tidak dapat mengakses perintah-perintah atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya luring Bu ya? Yang sifatnya luring dari Kementerian Ristek wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Sutoyo, SPD MSI selaku pengawas pembina Kecamatan Sungai Liring, kepada Bapak Kepala SD Negeri Cinta Damai, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang pada hari ini berkesempatan hadir, kepada teman-teman saya dari calon guru penggerak angkatan 5 Ibu Windarti Sudarman dan juga Bapak Ilamudi, juga kepada seluruh tamu undangan dari Dewan Guru SD Sekolah Dasar yang ada di gugus 5 dan ada satu dari gugus 4 ya. Selamat datang di SD Negeri Cinta Damai dalam rangka acara aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita diberikan nikmat sehat dan juga kesempatan sehingga bisa bersama-sama berada di ruangan meeting room SD Negeri Cinta Damai ini. Selawat serta salam senantiasa marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu tamu undangan yang saya muliakan, sebelum memulai acara izinkanlah saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah bersedia hadir menyempatkan waktu memenuhi undangan saya ya. Jadi saya kadang berpikir jangan-jangan ini kok mulu dikit-dikit ngundang, kok dikit-dikit Bumin ngundang ya. Jadi Bapak Ibu, undangan kami ini adalah dalam rangka tindak lanjut dari sosialisasi tentang cara mengakses PMM kemarin. Jadi pada hari ini saya percaya Bapak Ibu yang hadir di sini adalah Bapak Ibu guru yang hebat. Setelah kemarin kita sosialisasi, mengakses dan belajar mengenai PMM, ya berarti yang hari ini hadir kita semua sudah menyelesaikan modul 1 sampai 5. Benar Bapak Ibu? Ya. Jadi tujuan saya mengundang Bapak Ibu semua pada hari ini adalah kita bersama-sama ya akan melakukan unggah aksi nyata. Karena pada aksi nyata modul 1 Merdeka Belajar itu kita diminta untuk menyebarkan pemahaman mengenai Merdeka Belajar ini. Ya, bisa kita lakukan selain di kolaborasi seperti ini dengan Dewan Guru dari KKG, bisa juga kita lakukan kepada wali murid Bapak Ibu, juga kepada murid. Jadi misalnya kita sudah selesai modul 1 sampai 5, kita bisa mengundang anak-anak kita atau wali murid kita berikan pemahaman bahwa kita akan beralih ke Merdeka Belajar. Itu maksud dari aksi unggah aksi nyata. Selain itu ada pilihan yang kedua yaitu mengenai penerapan strategi dalam menerapkan Merdeka Belajar. Tapi karena menurut saya ini kolaborasi seperti ini yang lebih mudah, makanya kita berkumpul saling menyebarkan pemahaman. Ya, jadi itulah Bapak Ibu ya yang menjadi tujuan saya. Semoga nanti Bapak Ibu yang hadir di sini bisa mengimbaskan dan saya juga menantang Bapak Ibu yang hadir hari ini nanti di sekolahnya masing-masing gantian menjadi yang menyampaikan tentang pemahaman Merdeka Belajar ini.
Sehingga nanti untuk modul 1 sampai 8 harapan saya setiap sekolah itu sudah bisa masing-masing mengunggah aksi nyata. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Nah itu ya. Oke Bapak Ibu, sebelum memulai saya ingin bertanya bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Senang. Oke, coba saya ingin flashback dari mulai kita bangun tidur tadi sampai ke ruangan ini. Kira-kira Bapak Ibu bayangkan dan pikirkan serta nanti boleh salah satu atau salah 3 menyebutkan apa hal-hal yang paling Bapak Ibu syukuri hari ini. Oke, saya beri kesempatan mungkin nanti boleh mungkin kepada Bapak Nur Salim untuk menyampaikan hal apa yang hari ini paling dan patut jenengan syukuri. Nanti ada 1 untuk wakil dari bapak-bapak dan 1 ibu-ibu. Monggo Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang hari ini yang luar biasa yang patut saya syukuri hari ini, saya berikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan tugas seperti biasa. Kemudian tadi pagi saya keseluruhan alhamdulillah ibu-ibu yang hari ini tidak ngajar di ruang kelas, alhamdulillah hari ini mereka ngatur taman. Senang kalau kemarin cuma sendirian, alhamdulillah hari ini rupanya contoh itu bermanfaat. Kemarin setengah hari saya di lapangan itu bersihin rumput yang di paving block. Hari ini alhamdulillah 2-3 orang yang jam rosok berjalan. Bersyukur plong, walaupun belum sarapan tapi kenyang rasanya. Terima kasih. Oke, dari ibu-ibu kira-kira siapa yang mau berbagi hal positif yang dialami hari ini? Mungkin Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hal yang disyukuri pada hari ini sama satu dengan Pak Nur Salim, bahwasanya ketika bangun tidur kita masih bisa melihat dunia ini, bersyukur karena Allah sudah memberi kita kesehatan. Selanjutnya mendapat kabar bahwasanya anak-anak yang jauh di sana dalam keadaan sehat walafiat. Yang selanjutnya kita bisa berkumpul di sini bersama-sama, yang tidak terduga kawan-kawan yang sudah lama tidak bertemu. Nah, kita bertemu di forum ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mungkin untuk tamu kita yang dari jauh ya, Pak Johan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Hal baik yang hari ini saya alami. Pertama, waktu tadi pagi bangun masih normal semua ini, masih normal semua. Kemudian keluar masih seperti biasa Pak, berarti masih ada depan. Kemudian teringat ada kegiatan di Sungai Lilin yang dimotori oleh kawan-kawan calon guru penggerak ini, muncul semangat kerja. Saya itu sendirian Bapak Ibu di Keluang itu. Jadi saya agak kesulitan untuk berkolaborasi. Jadi kegiatan ini walaupun jauh, saya langsung WA ke ibu kepala sekolah saya. Saya hari ini di Sungai ada kegiatan Bu, saya mau ikut. Insya Allah nanti dari sana besok hari Jumat langsung saya imbaskan ke sekolah ini. Langsung Bu Yus, nah ini kepala sekolah. Oh ya Pak, nanti ini untuk siswanya biar dihandle oleh kawannya sekolah. Oh ya Bu, terima kasih. Jadi hari ini saya sangat senang bisa hadir di sini, mengikuti kegiatan di sini, dan insya Allah nanti akan kami tularkan di kecamatan kami. Nah, mungkin itu saja Bu Lulu, waktunya saya terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Pak Johan. Baiklah Bapak Ibu, karena kita sudah berhasil menghadirkan nuansa dan suasana positif di ruangan ini, harapan saya nanti Bapak Ibu bisa benar-benar hadir di ruangan ini, baik perasaan dan juga jiwa raganya, sehingga nanti materi yang akan saya sampaikan itu bisa benar-benar terserap dan
harapan saya nanti semuanya juga dapat mengimbaskan di sekolah masing-masing. Oke, jadi Bapak Ibu, tujuan saya mengundang Bapak Ibu ke sini ya tadi. Jadi sosialisasi Merdeka Mengajar tadi seperti yang sudah saya sampaikan itu harus kita unggah aksi nyata ini. Dari acara ini nanti kita bisa mengambil dokumentasi ataukah video. Jadi Bapak Ibu nanti akan saya bagi PowerPoint, juga akan bisa dalam bentuk desain grafis ya Bu Win, nanti akan Bu Win yang menunjukkan, Bapak Ibu bisa langsung mengunggah. Jadi kita statusnya nanti di dinas itu telah selesai modul 1, sehingga kita bisa mengunduh sertifikat apabila aksi nyata kita ini sudah terunggah Bapak Ibu. Ya, baiklah kita langsung masuk ke aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Oke, ya, jadi manusia merdeka. Apa yang dimaksud dengan manusia merdeka? Yaitu manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jadi mereka benar-benar memiliki tanggung jawab, tidak harus disuruh dan tidak perlu dia dipaksa. Dia sudah memiliki tanggung jawab pribadi ya, sehingga tidak harus diperintah-perintah lagi. Kalau setiap anak kita sudah memiliki hal seperti ini, maka dipastikan mereka itu akan menjalankan dan belajar itu dengan senang hati. Oke, yang kedua, ini menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi Bapak Ibu, guru itu ibarat petani. Ya, kita menanam padi, kita itu hanya bisa mengusahakan, ya, mungkin kita membersihkan rumputnya, memberikan pupuk, mengaliri air. Kita hanya bisa mengusahakan seperti itu, menanamkan atau menebalkan kalau di anak-anak sikap-sikap baik yang sudah mereka miliki. Tapi kita tentu tidak akan bisa merubah padi tersebut menjadi jagung. Jadi anak itu sudah memiliki kodratnya sendiri. Oke, Bapak Ibu, kita semua pastinya sudah menyelesaikan modul 1 sampai 5 ya. Di sana ada 5 modul dalam topik Merdeka Mengajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Oke, saya ingin kita mereview sedikit apa peran kita selama ini sebagai seorang guru. Ya, ingin menjadi seperti guru seperti apa kita? Jika bisa kembali ke masa sekolah, siapa bapak atau ibu guru yang kita itu ingin belajar dengannya? Ya, kemudian mari kita ingat kembali seperti yang selalu disampaikan oleh Bapak Pengawas, apa ya alasan kita ingin menjadi seorang guru? Mengapa kita memutuskan menjadi seorang guru? Dan bagaimana perjalanan Bapak Ibu semua ya hingga sampai pada profesi hebat ini? Kalau kita ingin kembali ke masa sekolah dan belajar dengan guru yang kita idolakan, yang kita senangi, sudahkah kita menjadi guru yang seperti itu? Ya, sehingga murid-murid kita itu setiap hari bersemangat berangkat ke sekolah karena ingin bertemu dengan kita. Ya, mari itu nanti menjadi bahan renungan bagi kita bersama ya Bapak Ibu. Karena dengan menjadi guru, ya, kita itu harus hadir setiap hari menemani murid. Kita harus terus menambah kapasitas Bapak Ibu. Karena dunia ini begitu cepat berubah. Kita dituntut untuk adaptif terhadap perubahan. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus berubah. Ya, tentunya perubahan ke arah yang lebih baik. Saya percaya Bapak Ibu, apapun profesinya, kita itu harus terus belajar, ya, agar dapat menghantarkan murid-murid kita
kita menjadi manusia yang merdeka. Karena apa? Ya, kita itu harus memenuhi kebutuhan belajar murid yang relevan dan sesuai dengan konteks zaman dan juga konteks alam. Anak-anak kemarin sebelum era pandemi dengan anak-anak sekarang sudah berbeda kebutuhan belajarnya. Begitu juga kita para guru. Kalau kemarin kita dilatih di kurikulum 13, sekarang kita dituntut untuk belajar mandiri. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah hal-hal yang terdapat di modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Ya, kita dituntut mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Jadi kalau memang kita ada hal-hal yang sudah menguatkan kita sebagai guru, kita bisa berbagi dengan teman-teman, baik itu di sekolah ataupun di wilayah gugus. Tapi kalau kita merasa ada hal-hal yang kita masih lemah, kita jangan sungkan untuk bertanya, untuk mencari informasi dan terus belajar untuk bertumbuh. Ya, yang kedua, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang. Ini yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Anak-anak kita itu nanti memiliki keterampilan, Bapak Ibu. Jadi mereka bukan hanya pengetahuan saja, tapi keterampilan dan kecakapan hidup. Ini tugas kita untuk menggali hal tersebut. Kemudian, pendidikan menuntut kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi muara dari Merdeka Belajar ini, kita diminta untuk menghantarkan murid-murid kita pada keselamatan dan kebahagiaan. Kalau mereka berkarakter baik, berperilaku baik, berniat baik, insya Allah ke depan mereka semua menjadi anak-anak yang baik, sehingga tidak tertutup kemungkinan mereka akan menjadi manusia-manusia yang bahagia dan merdeka. Amin. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara juga menyamakan mendidik anak itu sama dengan mendidik rakyat. Kita yang ada pada hari ini itu adalah hasil pendidikan yang kita peroleh pada masa kanak-kanak dulu. Ya, jadi semua itu berproses. Seperti ini contoh, misalnya ada seseorang yang bisa berteduh di bawah pohon yang rindang, itu karena dulu ada yang menanam. Jadi kalau sekarang ini kita adalah hasil dari produk pendidikan kita di masa anak-anak. Dan yang terakhir, guru itu Bapak Ibu dituntut tadi untuk adaptif terhadap perubahan. Ya, dari kurikulum 2013 kita beralih ke Merdeka Belajar. Kira-kira bisa nggak kalau kita mengatakan, saya nggak mau, pokoknya sekolahku mau seperti ini? Boleh, tapi nanti tidak sama dengan teman-teman yang lain. Misalnya pada saat mau ujian, kita nanti kebingungan buat soal sendirian itu. Jadi kita mau tidak mau, Bapak Ibu, kita harus terus beradaptasi dengan perubahan. Kemudian di modul 2, Bapak Ibu, ini ada mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Sementara mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, tapi mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Ya, jadi Ki Hajar Dewantara menggunakan sistem amok ingarso sentolodo ingmadyo mangkarso tupuri handayani. Sebagai guru kita di depan memberi contoh, di tengah memberikan semangat, di belakang kita memberikan dorongan. Jadi kita tidak melemahkan peserta didik kita. Kemudian manusia merdeka yaitu tadi yang dapat menguasai dan memerintah dirinya sendiri. Tidak perlu disuruh-suruh, dia sudah sadar ya apa yang harus dilakukannya. Itu adalah makna dari manusia yang merdeka. Kalau kita masih terpaksa, kira-kira kita sudah merdeka belum? Belum ya. Makanya merdeka itu berarti sudah tidak merasa terpaksa, dia melakukan itu karena kesadaran bebas. Betul.
Nah ini Bapak Ibu, kita flashback ke pendidikan kita, tanpa dirasa itu sudah hampir 100 tahun. Ya, ini maksudnya pendidikan selama 1 abad. Ya Bapak Ibu, tanpa kita sadari, pengajaran pada zaman kolonial itu menggunakan sistem pendidikan ya yang itu sistem pendidikannya perintah dan sanksi. Jadi tanpa sadar itu sudah masuk ke dalam warisan cara guru-guru kita mengajar. Karena fokus pada orientasi kognitif saja, maka kecakapan sosial anak-anak kita itu mulai terabaikan. Padahal jika murid-murid itu menguasai 5 kompetensi sosial emosional, itu kita dapat membuat mereka menjadi manusia merdeka seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi ini Bapak Ibu adalah 5 contoh kompetensi sosial dan emosional yang nantinya di kurikulum Merdeka Belajar ini akan kita integrasikan dengan pendidikan. Ya, jadi yang pertama kesadaran diri, yang kedua manajemen atau pengelolaan diri, yang ketiga kesadaran sosial, kemudian keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini saya akan berikan sedikit contoh ya Bapak Ibu mengenai 5 kompetensi sosial. Ini nanti yang diharapkan kita tumbuhkan kepada murid-murid kita Bapak Ibu. Ya, jadi di sini kesadaran diri, ya, kemampuan untuk memahami perasaan, dapat ya menggabungkan antara identitas pribadi dan identitas sosial, kemudian mengidentifikasi emosi-emosi yang ada di dalam diri. Nah, ini adalah kompetensi yang harus kita kembangkan. Jadi kita pendidikan itu tidak hanya mendidik kognitifnya saja Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak kalau mereka menguasai ini, insya Allah mereka akan menjadi manusia-manusia yang baik dan bisa membawa perubahan yang baik di masa depan. Ini contoh. Oke, kita kembali. Ini di modul ketiga Bapak Ibu, di sana ada mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ya, pendidikan itu bergerak secara dinamis menyesuaikan keadaan. Ya, bergeraknya begitu cepat. Kemudian setiap peserta didik itu terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Kita harus menyadari Bapak Ibu bahwa setiap anak itu berasal dari keluarga yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Nah itu kadang mereka membutuhkan juga perlakuan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, perubahan itu tidak bisa dihindari. Sehingga cara mendidik dan mengajar itu perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau dulu kita itu mendidik dengan cara tadi memberikan hukuman, mungkin itu sekarang sudah kita ganti ya. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, guru itu harus dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, berdasarkan kebudayaan bangsa ini, yaitu sesuai dengan asas trikor yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Pada modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Jadi kita kalau sudah memikirkan perasaan kita, kemudian mengarah ke hal tersebut, itu sifat menimbulkan kehendak. Akhirnya kita memiliki semangat untuk bertindak ataupun bergerak. Selanjutnya budi pekerti juga merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Ya, budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah Bapak Ibu, tapi juga terbentuk di lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang terakhir, kodrat anak itu diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan. Sehingga tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut Bapak Ibu. Jadi anak itu sudah terlahir, ada yang mungkin kalau kita sebut mereka apa misalnya mungkin nakal atau bagaimana, itu tugas kita menebalkan, kita kembalikan ya
kepada mungkin anak-anak yang lebih bertanggung jawab. Ini yang terakhir Bapak Ibu, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang guru, kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tapi kita dituntut untuk mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif guru itu Bapak Ibu tidak sama dengan perspektif murid. Benar menurut kita, mereka tidak mau dipaksa sama benar dengan kita. Ya, menurut mereka mungkin benar, nah menurut kita salah, itu kita harus benar-benar menselaraskan. Kita tidak boleh memaksa, kita harus berpikir dari berbagai sudut pandang. Jadi misalnya ada yang anak yang nakal, kita nggak boleh mencap. Suatu hari dia pasti mungkin ada kesempatan untuk berubah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Zaman terus berubah. Kalau kita tidak berubah, maka apa yang kita ajarkan hari ini mungkin tidak akan bisa dan tidak relevan lagi dengan pendidikan 5 atau mungkin 10 tahun lagi Bapak Ibu. Jadi demikianlah Bapak Ibu ya, 5 modul yang terdapat di topik Merdeka Belajar. Demikianlah Bapak Ibu. Jadi ini ada umpan balik. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu mungkin peroleh, ya, ini Bapak Ibu tuliskan di sini. Nanti umpan balik ini setiap orang boleh, ya harus bukan boleh, akan memfoto punya 5 orang temannya yang ada di sini. Karena ini nanti akan kita lampirkan di unggah aksi kita Bapak Ibu. Jadi setiap orang akan mengisi satu refleksi. Refleksi ini adalah untuk diri sendiri. Apa yang sudah kita lakukan. Sedangkan umpan balik ini adalah dari apa yang telah saya sampaikan. Mungkin bisa minta tolong dibantu. Kita bagikan ya. Setiap Bapak Ibu silakan mengisi, nanti kita fotokan dari kelima temannya. Di setiap unggahan nyata nanti kita diminta untuk membuat refleksi dan umpan balik Bapak Ibu. Untuk refleksi nanti Bapak Ibu silakan untuk diri sendiri, sedangkan umpan baliknya nanti bisa jika Bapak Ibu nanti sudah selesai, boleh meminta memfoto ya, semuanya membawa HP kan, memfoto 5 umpan balik dari temannya. Nah, umpan balik itu Bapak Ibu simpan, nanti digabungkan dengan PowerPoint yang akan saya bagikan. PowerPoint yang saya bagikan nanti Bapak Ibu bisa diganti sendiri kalimatnya atau mungkin warna-warnanya nanti bisa dimodifikasi. Jadi boleh mungkin sebelah kanan, kiri, depan atau belakangnya difoto umpan baliknya.
Bapak Ketua KKG dan pengurus gugus 5 Mutiara Ilmu, dan juga Bapak Ibu guru dari semua undangan yang hadir yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini, yaitu akan berbagi bagaimana cara untuk mengunggah aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu login, kemudian mengerjakan modul demi modul, dan kita akan belajar untuk mengunggah aksi nyata ya Bapak Ibu. Dan pada saat ini yang bisa saya sampaikan, aksi nyata itu ya Bapak Ibu tidak harus berupa video yang bisa kita unggah, bisa saja berupa poster, berupa PowerPoint, atau apapun yang bisa kita gunakan, yang bisa kita buat yang sesuai dengan modul yang sudah kita kerjakan. Misalnya pada modul ini di situ ada pilihannya ya Bapak Ibu. Ketika kita memilih untuk kerjakan aksi nyata, di situ ada pilihannya. Dan untuk modul 1 ini, di situ ada 2 pilihan. Yang pertama itu berbagi pemahaman tentang Merdeka Belajar. Kemudian yang kedua strategi-strateginya, ya Bapak Ibu. Jadi kalau di sini dari kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini, kita bisa nanti memilih untuk yang berbagi atau mengibaskan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Nah, nanti dari PowerPoint yang sudah diberikan, yang sudah dipaparkan oleh Bu Lulu itu tadi, bisa kita ambil atau kita buat video kalau kita mau buat video ya Bapak Ibu, atau misalnya mau kita buat poster itu juga bisa. Nanti baru kemudian kita gabungkan dengan foto-foto umpan balik yang sudah kita foto tadi, kemudian bisa kita unggah di untuk unggah aksi nyata yang ada di modul 1 ya. Jadi mungkin langsung saja kita